Shalom, apa kabar saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut firman Tuhan untuk kita hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Tuhan pencipta semesta berbicara mengenai hak milik. Sesungguhnya bumi dan segala isinya termasuk kita, manusia, adalah milik Allah. Kata-kata bumi dan segala isinya milik Tuhan dapat diartikan bahwa setiap anak-anak Tuhan akan beroleh jaminan dari Tuhan, bukan saja rohani, tetapi juga jaminan jasmani. Penjelasan ini hendaknya menekankan bahwa semua ciptaan Tuhan dan kita adalah manusia, khususnya akan dipelihara oleh Tuhan dan akan dicukupkannya, bahkan Ia sanggup membuat kita hidup. Sebagai Raja, Allah berhak menuntut seluruh ciptaannya, khususnya manusia, tunduk menyembah Dia dan taat pada firman-Nya. Sesuai pokok tekanan perkataan di atas, Ia yang adalah Tuhan adalah langit dan bumi. Oleh karena itu dikatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan yang diam di dalamnya, dari yang diwujudnya paling kecil hingga ke wujud yang paling besar, dari semua yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata manusia, seperti amuba, bakteri, virus corona 19, kuman, hingga ke yang wujudnya yang paling besar yang dapat dilihat oleh mata kita, baik benda mati ataupun yang bernyawa. Tuhanlah pemilik semua itu, baik binatang maupun manusia, semuanya milik Tuhan, termasuk juga semua bahasa yang ada di bumi adalah milik Tuhan, sekalipun secara kultural, sosial, budaya, bahasa adalah milik bangsa yang menggunakannya. Dibentuk sebagai hasil karya budaya, namun secara iman semua bahasa adalah milik Tuhan untuk dipakai bagi maksud dan tujuan kemuliaan Tuhan di bumi miliknya. Semua bentuk keajaiban dan keunikan yang ada di dalamnya adalah di dalam kontrol Tuhan. Dua pesan dari firman ini sebagai renungan harian ini bagi kita, yakni bagian A. Nats ini hendak menekankan bahwa orang yang ingin menyembah dan melayani Allah dan menerima berkat-Nya harus mengusahakan hati yang murni dan kehidupan yang benar. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kita, dan kita pun pastinya tidak pernah luput dari kesalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangatlah jelas firman Tuhan berkata, hanya orang yang bersih hatinya
murni hatinya, dan tidak bersumpah palsu yang layak datang kepada Tuhan. Bagian B, kita perlu datang kepada Tuhan dengan menyadari dosa dan minta maaf pengampunan atas dosa yang telah kita lakukan. Orang Kristen harus menjadi orang yang murni hatinya, tidak munafik, tetapi apa adanya. Pada kesadaran inilah kita perlu merawat sikap iman kita di hadapan sesama, dan inilah yang paling dihimbau melalui pesan Nats hari ini, walau kita berada di dalam kesibukan kita sehari-hari. Akhirnya memahami bahwa Allah telah memberikan segalanya dan menyelamatkan kita, dan akan terus menuntun kita dengan keadilan dan berkat, maka menghargai keselamatan yang telah diberikannya, tentu dengan memperlihatkan cerminan keselamatan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui menjaga dan merawat hati yang tetap lurus dengan tidak ada penipuan. Amin.